Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. AS Roma berhasil mengamankan kemenangan krusial dalam lanjutan fase Liga Eropa setelah menundukkan wakil Jerman, VfB Stuttgart, dengan skor 2-0, Jumat 23/1, dini hari WIB. Nicolo Pisili menjadi bintang utama dalam laga ini lewat torehan 2 golnya yang memastikan langkah Giallorossi menembus posisi 8 besar klasemen Liga Eropa. Pertandingan di Stadio Olimpico ini terasa spesial bukan hanya karena tensi persaingan di papan atas, tetapi juga hadirnya legenda hidup Roma, Francesco Totti, di tribun penonton. Ini merupakan kunjungan pertama Totti ke markas kebanggaan Roma tersebut dalam hampir 3 tahun terakhir. Kedua tim memasuki lapangan dengan ambisi besar karena sama-sama mengoleksi 12 poin sebelum laga dimulai. Namun, Roma tampil dalam kondisi pincang akibat badai cedera yang menimpa pilar utama seperti Artem Dovbyk, Mario Hermoso, Stefan El Shaarawy, dan Angelino. Stuttgart pun setali 3 uang dengan absennya Bilal El Hanous karena suspensi serta cederanya Angelo Stiller. Jual beli serangan langsung tersaji sejak peluit pertama. Stuttgart sempat mengancam melalui sepakan rendah Jamie Lewelling, namun kiper Roma, Mile Sevilar, tampil sigap di tiang dekat. Roma membalas lewat upaya Matthias Soule yang masih melambung di atas mistar. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-40. Nicolo Pisili melakukan pergerakan cerdik menyambut umpan terobosan terukur dari Soule di sisi kanan. Alih-alih memberikan umpan silang, Pisili justru melepaskan tembakan spekulasi dari sudut sempit yang mengejutkan kiper Alexander Nubel. Bola bersarang telak di pojok atas gawang, membawa Roma unggul 1-0 hingga turun minum. Di babak kedua, Stuttgart berusaha meningkatkan intensitas serangan. Mile Sevilar dipaksa bekerja keras dalam situasi 1 lawan 1 melawan Deniz Undav. Beruntung bagi Roma, penyelesaian akhir tim tamu kurang klinis, termasuk peluang emas Ermedin Demirovic yang berhasil digagalkan oleh sapuan krusial Evan Dika tepat di garis gawang. Roma yang ditekan tetap disiplin dalam bertahan. Gianluca Mancini bahkan harus menjatuhkan badan demi memblok tembakan jarak dekat Demirovic pada menit-menit akhir. Kemenangan Roma baru benar-benar terkunci pada masa injury time, 90+3. Sang maestro, Paulo Dybala, menunjukkan kelasnya dengan menahan bola di area penalti lawan sebelum melepaskan umpan tersembunyi kepada Pisili. Tanpa kontrol lama, gelandang muda itu melepaskan tembakan keras ke langit-langit gawang yang memastikan skor menjadi 2-0. Hasil ini membawa Roma merangkak naik ke peringkat 8 besar, posisi yang menjamin tiket otomatis ke babak 16 besar atau setidaknya mengunci posisi aman di babak playoff. Roma mengalahkan Stuttgart 2-0 dan melaju ke babak 16 besar. 2 gol dari Nicolo Pisili, yang menjadi pemain inti Gianpiero Gasperini, terbukti menentukan di Stadion Olimpico. Setelah peluit akhir berbunyi, pelatih Giallorossi berbicara kepada Sky Sport. Kata-kata pertama yang mendukung Pisili dan para pemain muda, dia sudah memiliki kesempatan lain untuk membuktikan kemampuannya. Dia telah banyak berkembang, mencapai kematangan di lini tengah, terlepas dari gol-golnya. Dengan dia, kita bisa memperluas skuad. Dia mirip dengan Tardelli, dia tidak memiliki kecepatan seperti Tardelli, tetapi dia memiliki kemampuan untuk berlari dan menembak. Soal banyaknya pergantian pemain, saya punya beberapa pertimbangan berbeda. Saya melihat perkembangan selama latihan. Bukan hanya Pisili, tetapi juga Ziolkowski dan Gilardi. Mereka pemain muda, masih berkembang secara fisik. Kemudian saya perlu menguji kondisi mereka yang tidak bermain di Turin, termasuk Soule dan Pellegrini. Gasperini kemudian berbicara tentang pertandingan dan bagaimana Roma dapat menyelesaikan musim. Itu adalah pertandingan yang sulit melawan tim yang kuat. Ini adalah pertandingan yang sempurna dan penting untuk klasemen. Beberapa orang mengatakan bahwa jika kami bermain imbang di beberapa pertandingan lagi, kami akan berada di posisi yang lebih tinggi di klasemen. Yang penting adalah kemenangan, itu adalah hasil yang kami cari di setiap pertandingan, kami tidak berspekulasi tentang 1 poin. Kami telah bermain bagus di Liga dan Piala, tetapi kami masih kurang hasil melawan tim-tim papan atas. Kami semakin mendekati tim-tim besar, jika kami bisa menang, kami akan lebih kuat. Dan mengenai pemain penyerangnya, kami masih sedikit kesulitan di lini depan.
Malam ini kami bermain dengan Rennes sebagai pemain sayap, Pellegrini seringkali harus beradaptasi. Kami sering kehilangan pemain, tetapi Malen, yang sangat kuat, dan Fas, yang memiliki potensi besar, telah tiba. Jika kami masih bisa melakukan sesuatu di bursa transfer, itu akan lebih baik, meskipun sulit. Gelandang Roma, Niccolò Pisili, menjadi pahlawan kemenangan malam ini atas Stuttgart setelah mencetak 2 gol yang membantu Giallorossi mengamankan skor 2-0 di Stadion Olimpico. Setelah pertandingan, Pisili berbicara kepada media. "Saya senang, sudah lama sejak saya mencetak gol melawan Roma dan saya sangat senang terutama atas kemenangan ini, karena kami membutuhkannya dan dengan demikian kami kemungkinan besar akan lolos ke babak playoff. Bermain untuk Roma adalah sebuah mimpi, saya adalah penggemar Roma, tetapi saya pikir setiap pemain ingin bermain dan ketika Anda menemukan ruang yang lebih sedikit, Anda memikirkannya, tetapi sekarang saya 100% fokus pada Roma dan sampai hari terakhir saya di sini, saya akan 100% fokus pada Roma." Roma meraih kemenangan lagi di panggung Eropa malam ini setelah mengalahkan Stuttgart 2-0 di Stadion Olimpico yang dipenuhi penonton. Giallorossi berhasil mengalahkan tim Jerman berkat 2 gol dari Niccolò Pisili. Kemenangan malam ini mencetak rekor baru bagi tim Gasperini. Menurut Opta Paolo, sebenarnya Roma telah memenangkan 4 pertandingan Liga Eropa UEFA berturut-turut untuk pertama kalinya sejak rentetan 5 kemenangan pada musim tahun 2020-21, di bawah asuhan Paulo Fonseca. Roma menang 2-0 melawan Stuttgart dan semakin mendekati babak 16 besar Liga Eropa. Namun, bahkan malam yang indah seperti di Stadio Olimpico membawa kabar buruk bagi Gianpiero Gasperini, yang juga berisiko kehilangan Gianluca Mancini. Bek Giallorossi itu masuk di akhir pertandingan untuk membantu timnya mempertahankan keunggulan, tetapi benturan di area penalti mengancam akan membuatnya tersingkir. Seperti yang dilaporkan oleh Sky Sport, pemain nomor 23 mengalami memar pada otot fleksor. Gasperini menghadapi krisis pertahanan, setelah sebelumnya juga kehilangan Mario Hermoso setidaknya hingga pertandingan melawan Napoli pada bulan Februari. Kondisi Mancini akan dievaluasi dalam beberapa hari mendatang, tetapi ia diragukan tampil melawan AC Milan. Giallorossi akan menghadapi Rossoneri pada Minggu malam pukul 20.45 dalam pertandingan pekan ke-22 Serie A. Jika pemain nomor 23 itu absen, maka Evan Dika, Daniele Gilardi, dan Jan Ziolkowski akan menjadi satu-satunya pemain bertahan yang tersedia untuk Gasperini.